Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Hari ini saya akan mengadakan percakapan praobservasi bersama Ibu siapa? Agustina, Pak. Ibu Agustina. Ibu Agustina ini mengajar di kelas berapa, Bu? Kelas 6A, Pak. Kelas 6A. Nanti kita akan mengadakan tujuan untuk diadakannya praobservasi ini kan untuk memudahkan Ibu Agustina dalam pembelajaran nantinya. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan pembelajaran nanti dengan apa yang ada di mobil Ibu. Ya, Siap, kita Pak. mulai. Sekarang yang pertama yang saya tanyakan itu apa? Tujuan pembelajaran yang akan Ibu akan nanti di pembelajarannya. Oh ya, insya Allah nanti pada saat Bapak observasi saya mau ambil mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi tujuannya di situ kebetulan materinya nanti berhubungan dengan norma hak dan kewajiban. Jadi tujuan pembelajarannya siswa dapat mengetahui apa saja norma hak dan kewajiban mereka khususnya sebagai peserta didik di sekolah kita. Terus area pengembangan yang hendak dicapai itu bagaimana? Kalau areanya saya melingkup untuk seluruh siswa yang dimana alhamdulillah kelas tahun ini tidak ada siswa berkebutuhan khusus. Jadi untuk capaiannya saya usahakan untuk semua siswa bisa mengetahui apa saja norma hak dan kewajiban mereka sebagai siswa di sekolah kita. Sebagai guru kan kita mempunyai macam-macam strategi. Strategi apa yang Ibu persiapkan? Nah, kebetulan kalau di pendidikan Pancasila kan bisa memakai berbagai macam strategi, Pak. Jadi di sini yang pertama tentunya kita diskusi, yang kedua itu mengerjakan LKPD, yang dimana LKPD itu berhubungan dengan hasil diskusi mereka nanti. Nah setelah itu baru kita jalankan refleksi, Pak. Jadi dari semuanya itu diharapkan capaian pembelajaran itu bisa tuntas. Terus bagaimana dengan media pembelajarannya? Kalau media kita ambil karena ini zamannya digital, jadi kita ambil digitalnya. Tentunya menggunakan LCD yang sudah biasa dilakukan dan insya Allah sedikit ada puisis di situ untuk membuat siswa itu sedikit lebih enjoy lah dalam pembelajaran. Jadi tidak melulu dengan menulis dan membaca, tapi mereka juga menggunakan gadget mereka untuk puisis nanti. Yang terakhir ini, kapan Anda melakukan pembelajaran ini? Kebetulan mapel untuk pendidikan Pancasila kan ada di hari Kamis, Pak. Jadi insya Allah Kamis depan saya sudah mau melakukan ini. Baiklah, nanti kita akan bertemu lagi pada saat observasi dan pasca observasi. Terima kasih, Siap, Pak. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragama Islam tundukkan kepala dan baca surah Al-Fatihah. Yang belum beragama Islam kita doakan semoga seiman nantinya insya Allah. Tapi alhamdulillah di kelas kita 100% Islam. Maka dari itu kita harus baca doa Al-Fatihah. Siapa yang tidak hafal Al-Fatihah? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik, berdoa dimulai, tundukkan kepala. Berdoa selesai. Hari ini absensi kita lengkap. Tidak ada yang tidak hadir. Ibu senang. Berarti persiapan kalian dalam menghadapi ulangan semester akhir sudah benar-benar dipersiapkan. Ibu harap yang sering sakit, yang tidak boleh minum es-esnya jangan diminum. Yang tidak boleh makan manis-manis, tolong dikurangi manis-manisnya supaya tidak batuk. Yang keluhannya ada sakit perut dijaga, jangan sampai kebanyakan.
tanyakan ke temannya. Ya, sudah siap belajarnya? Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tema norma, hak, dan kewajiban. Jadi anak-anak ibu, kita hari ini belajarnya mesti norma, hak, dan kewajiban sebagai siswa. Sebelumnya, siapa yang tahu arti norma dulu? Ada yang tahu? Hak? Hak itu apa? Yang kita dapatkan. Kewajiban? Yang harus kita lakukan. Nah, norma ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Makanya, anak-anak ibu dalam hidup itu ada yang namanya aturan. Memang aturan tidak selalu dituliskan. Seperti ke sekolah, kalau misalkan terlambat, malu tidak? Malu. Nah, rasa malu itu termasuk salah satu norma yang pian punya dalam diri pribadi. Jadi kalau sudah punya rasa malu, itu sudah bersyukur. Jangan sampai terlambat, nggak apa-apa, telat, biasa aja. Ibu juga makan. Bukan seperti itu. Konsepnya memang kalian tidak ada masalah dengan keterlambatan untuk sekolah. Tapi yang bermasalah adalah diri sendiri. Kenapa bisa terlambat? Bangun kesiangan, macet, sakit perut. Bu, tadi telat waktu mau turun dari rumah, tiba-tiba mau BAB. Yang penting ada kabar supaya apa? Ketika ibu mau absensi, ketika teman-teman ditanya kabar kalian, ada yang tahu. Oh, ibu temannya terlambat karena ini. Oh, ibu dia tidak hadir karena ini. Kalau ada teman yang sakit, kita apakan? Doakan supaya apa? Doa sembuh. Itu kewajiban atau hak? Kita mendoakan. Kewajiban. Artinya apa? Sebagai umat beragama kita wajib mendoakan sesama umat muslim. Jangan sampai merasa tidak besti, dosa didoakan. Besti atau tidak, yang jelas kita adalah seiman. Jadi norma, hak, dan kewajiban kalian sebagai siswa itu tidak jauh beda dengan keseharian kalian di rumah. Anak-anak ibu ketika berada di sekolah, apakah merasa tempat sekolah itu asing? Apakah merasa tempat itu tidak enak dipandang? Karena apa? Kalian merasa nyaman di sini karena kalian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kelas walaupun tidak senyaman kamar sendiri. Nah, hak kalian di sini itu apa sebagai siswa? Belajar. Mendapatkan pelajaran. Jadi kewajiban ibu adalah memberikan pelajaran itu dengan baik. Hak yang mendapatkan pelajaran dari ibu. Tapi hak ibu apa di sini? Hormati. Apa? Apa yang harus ibu dapatkan? Kan kalau hak tadi kata kalian yang didapatkan. Dihormati. Iya, artinya dihormati bukan selalu kalian angkat tangan terus hormat. Setiap kali ibu di depan sini kalian begini kapan nulisnya. Jadi menghormati itu apabila ibu menjelaskan sesuatu, apabila ada yang berbicara di depan maka yang lain diam. Jadi kalau kalian yang berbicara, ibu ngapain? Ibu diam. Nah, supaya ibu tidak diam, maka yang diam adalah. Nah, itulah salah satu kenapa ada norma. Norma itu sesuatu yang memang kita rasakan harus kita lakukan dengan baik. Jangan sampai anak ibu merasa sudah dimanja di sekolah oleh ibu. Oh, ibu kan sayang aku kan comel, aku kan unyu-unyu. Semua itu sama, nak. Tinggal kalian bagaimana bisa memberikan rasa hormat itu kepada kami Dewan Guru. Kami tidak bilang hormat yang ibu sampaikan tadi. Kalau hanya ada ibu harus begini. Memang kami bendera yang harus diginikan. Tidak, artinya ketika ibu sedang melakukan sesuatu di depan, maka itu insya Allah bermanfaat untuk kalian dan diri ibu juga. Karena apa? Terkadang ibu juga belajar
kalian lakukan. Jadi jangan sampai kalian memberikan contoh sikap ke ibu yang bisa ibu tiru, semisal berkata kasar. Kan ada kadang-kadang kalau lagi berteman keluarlah itu yang namanya kata-kata kasar. Padahal niatnya tidak membuli, tapi niatnya hanya bercanda. Tapi dalam norma kehidupan itu tidak ada. Apalagi kita umat Islam, dari perkataan akan ada catatan oleh malaikat kiri dan kanan. Apakah catatannya di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Jadi jangan sampai anak ibu mengucapkan kata-kata kasar menambahkan catatan di sebelah kiri dia. Anak-anak ibu, kata-kata kasar itu memang sering pian dapatkan kalau lagi main game online, kalau lagi ngumpul-ngumpul. Tapi alangkah baiknya kalau punya gadgetnya diarahkan ke hal yang positif. Semisal apa? Kalau suka konten, berikanlah konten yang baik. Misalkan lagi menghafal Pancasila dengan isinya, dengan contoh perilakunya, ya udah diberi konten aja supaya apa, bisa berbagi dengan halayak banyak. Anak ibu kalau punya handphone sekarang tidak ada masalah dengan kuota. Kenapa? Karena masing-masing rumah punya wifi. Paling kalau keluar rumah sebentar hidupin data. Jadi kalau nonton ya di rumah aja, nggak usah di jalan. Tapi kalau punya view-view yang bagus di tempat yang pernah dikunjungi bersama orang tua, boleh nonton di situ. Artinya apa? Ketika kalian pegang HP, norma terhadap handphone ini juga ada. Ini juga dipertanggungjawabkan, nah, tidak hanya beli. Bu, kamu beli buat kamu sendiri, pun tabung bu dari sisa uang saku, betul. Tapi ketika ini berada di tangan kalian, maka kewajiban kalian adalah melaksanakan ini dengan baik. Dengan cara apa? Bu, boleh loh main, boleh main, tapi beri jangka waktu yang tepat. Jangan sampai anak ibu itu terlena dengan yang namanya game online. Game online itu boleh nak. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan 10-15 tahun kemudian anak-anak ibu akan sukses dengan yang namanya gamer. Kalian bisa sukses dengan yang namanya YouTuber. Tidak jadi masalah. Tapi apa? Sejak sekarang hak kalian adalah mendapatkan kenyamanan dengan handphone. Kalian sudah dapat, kalian sudah punya. Hak kalian sudah didapat. Apa kewajiban kalian? Gunakan handphonenya dengan baik. Pada saat di sekolah, apa kewajiban kalian dengan handphone? Apabila tidak ada pelajaran yang menggunakan gadget, maka handphonenya diapakan? Disimpan. Jam istirahat boleh main handphone? Boleh. Asal ingat di jam istirahat jangan sampai ketika bel masuk berbunyi baru jajan dengan alasan ibu dari tadi belum jajan. Apa yang kalian lakukan? Main. Kata ibu kan boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Agus, kemarin kita telah melakukan observasi dan kita telah melakukan pembelajaran yang dimana pembelajaran tersebut telah kita lakukan pada hari ini. Di sini saya akan menanyakan sesuatu tentang program tersebut, bagaimana berhubungan dengan mode-mode yang Anda lakukan dalam pembelajaran yang Anda lakukan di hari tersebut. Di sini saya akan menanyakan tentang sesuatu tersebut. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pembelajaran tersebut? Perasaan saya pada saat pembelajaran, yaitu waktu Bapak observasi di kelas itu, alhamdulillah cukup tenang Pak, karena sebelumnya kan sudah melaksanakan observasi. Jadi banyak saran-saran yang sudah Bapak berikan untuk saya tindak di kelas, terutama untuk anak-anak yang emosinya lumayan karena kita mengambil kelas 6. Jadi transisi dari bermain dan untuk ke SMP nanti saya harus menyiapkan benar-benar bagaimana anak-anak itu bisa menguasai materi. Nah, kemarin Bapak juga ada memberikan saya saran-saran untuk agar anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar. Terutama kan ini materinya
pemahaman tentang norma hak dan kewajiban. Jadi sebelum mereka ke SMP, saya mau mereka sudah mengetahui mereka itu mempunyai aturan dan mempunyai juga batasan-batasan yang dimana jangan sampai ketika lulus dari SDN Kebun 6 itu membawa nama SDN Kebun 6 menjadi tidak baik di sekolah lanjutan. Jadi dengan mereka mempelajari norma hak dan kewajiban, harapan saya pribadi mereka bisa mempunyai akhlak yang baik. Kemarin kan Anda menyebutkan strategi yang Anda melakukan ada pembelajaran tersebut. Menurut Anda bagaimana strategi itu di dalam pembelajaran tersebut? Sejauh mana strategi tersebut di dalam pembelajaran tersebut agar pemahaman karakter itu berhasil? Ya, kemarin yang sudah saya lakukan sesuai dengan arahan Bapak, yaitu yang pertama asesmen awal, di mana saya mengetahui dulu bagaimana kemampuan dasar mereka tentang norma dan kewajiban ini. Jadi setelah itu kita masuk dalam materi, memberikan LKPD dengan beberapa pertanyaan mendasar. Nah, di sini terlihat bahwa kemampuan anak memang tidak 100% mampu untuk memahami norma hak dan kewajiban ini. Tapi pada saat observasi saya juga sudah bilang ke Bapak ingin sedikit ada main game di situ. Jadi menggunakan gadget-gadget yang mereka miliki sendiri, di mana kita tahu anak-anak sekarang kalau untuk gadget semangat mereka memang luar biasa. Jadi saya melakukan permainan itu di gadget mereka. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Wowok. Di sana permainannya menjawab pertanyaan yang dimana makin cepat makin mendapatkan skor tinggi. Jadi dengan gadget yang mereka dapat, mereka merasa wah aku bisa. Pemahaman materi juga di sana tangkapannya 70% sudah terlihat, Pak. Jadi strategi yang Bapak sarankan memang dari asesmen awal, melakukan penjelasan terlebih dahulu dari dasar, setelah itu melaksanakan LKPD yang pertanyaan hanya untuk mendasar dulu sebelum masuk ke game dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tinggi. Strategi tersebut kan dijalankan dengan baik. Tentu selama ini kan masih ada kesulitan. Kesulitan apa yang Anda rasakan selama ini? Pada materi kemarin, kesulitannya ini karena saya menggunakan gadget dan beberapa anak memang ada yang lupa membawa. Nah, jadi kalau cuma satu anak, saya pikir saya bisa pinjamkan handphone saya. Nah, ternyata ada 3 anak. Nah, di situ lalu saya berpikir, oke, kita bikin kuisnya jadi kelompok. Jadi setelah kelompok baru ada nilai individu, yang dimana kalau individu kan bisa nih saling pinjam. Kita bagi sesi, jadi saya bagi 3 sesinya kemarin supaya yang anak lupa bawa gadgetnya bisa pinjam punya temannya. Itu yang pertama. Terus yang kesulitan yang kedua, karena WiFi sekolah kan tidak bisa menampung semua, Pak. Jadi kebetulan ada anak yang bawa gadget tapi tidak ada kuota. Jadi saya di sini saya memunculkan nilai-nilai profil Pancasila di mana mereka ada nilai gotong royong dan kebersamaan. Jadi saya tanya, anak-anak ibu ini kebetulan kuota ibu habis. Alasan saya begitu. Ada yang bisa hotspot nggak biar teman yang bawa handphone tapi kuotanya habis bisa ikut main? Dan ternyata alhamdulillah semua yang punya kuota angkat tangan. Artinya di mana mereka sadar bahwa mereka itu satu keluarga yang memang harus bersama dalam menyelesaikan semua masalah. Nah, yang di situ tadi setelah saya bagi 3 kelompok, Pak, yang sudah melaksanakan kegiatan malah berebut mau minjamin yang 3 orang ini tadi. Pakai handphoneku aja, pakai handphoneku aja. Jadi mereka sadar bahwa kalau misalkan teman tidak dikasih pinjam berarti tidak dapat nilai. Nah, di situ mereka nilai kebersamaannya saya luar biasa. Saya berharap ini tidak hanya sebatas dalam pembelajaran PKN saja, yang dimana memang norma hak dan kewajiban ini mereka sadari betul, tapi saya berharap di semua mata pelajaran dan bahkan selesai pembelajaran di sekolah kita, mereka bisa membawa nama baik sekolah ke sekolah lanjutan, baik itu mereka masuk pesantren ataupun ke sekolah-sekolah yang negeri juga. Bagaimana menurut Anda hasil yang Anda rasakan setelah pembelajaran yang dilakukan tersebut? Kebetulan kan karena ini norma hak dan kewajiban, saya merasa sangat puas dengan capaian yang ada pada saat hari itu. Kenapa? Dengan menampilkan mereka sudah memperlihatkan ke saya nilai-nilai bahwa
oh ya, kewajibanku sebagai siswa adalah belajar, tapi tidak mesti aku sendiri yang pintar. Dengan cara meminjamkan handphone tadi, membagi hotspot ke teman-teman, jadi saya rasa acuan kita dalam norma hak dan kewajiban memang benar-benar mereka rasakan, bisa diaplikasikan, dan mereka langsung memberikan contoh nyata pada saat itu juga, Pak. Jadi kepuasan itu benar-benar saya rasakan. Ini terakhir ya, tentang penyakit ini tidak lanjut apa yang Anda lakukan oleh teman-teman ini? Kemungkinan kalau tindak lanjut saya lakukan yang pertama kemarin itu saya langsung merefleksi di 15 menit terakhir. Jadi di 15 menit terakhir saya sudah merefleksi semuanya, norma itu aturannya seperti apa untuk siswa, terus mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelajaran dari guru. Saya memberikan contoh nyata bahwa ketika ibu telat masuk, silakan cari ibu ke kantor. Itu hak kalian untuk mendapatkan pelajaran tepat waktu. Dan kewajiban mereka adalah belajar, yang dimana mereka sudah melaksanakan dengan baik. Saya juga sudah menjelaskan dengan mereka bahwa ini nak, yang dari awal kalian lakukan adalah kewajiban kalian yang sudah kalian laksanakan. Jadi secara umum, norma hak dan kewajiban kalian itu sudah nyata dan bersih, bagus dilakukan. Jadi saya berharap seluruh dari sini anak-anak bisa menerapkan itu, karena kita tahu sendiri kelemahan siswa kita selama ini adalah di akhlak. Saya berharap dengan gadget akhlak mereka meningkat. Saya selalu memberi pesan di akhir-akhir pelajaran, gunakan gadgetmu untuk sesuatu yang berguna. Saya selalu menunggu konten-konten TikTok mereka yang dimana berhubungan dengan pelajaran, dan di sini saya berusaha juga untuk mensupport. Artinya memang kita tidak bisa memungkiri kalau anak semuanya punya gadget. Jadi jangan sampai kata-kata kita melarang jangan menggunakan gadget itu menjadi traumatik, yang arti kata jangan kan kalau anak-anak seperti disuruh, Kak. Jadi lebih baik, ayo nak, hari ini konten apa nih yang ada? Ibu mau tonton TikToknya, ayo di Instagram yang suka main IG, yang suka main YouTube, nanti share ke ibu ya linknya. Jadi di akhir pelajaran itu motivasi yang seperti itu Pak yang saya berikan. Artinya kalau kalian pegang gadget 30 menit, usahakan 20 menit itu konten yang positif. 10 menitnya oke lah, nonton sponsor, main game nggak jadi masalah. Dan juga memang terlihat Pak, anak-anak itu semakin kita bilang jangan, semakin maju untuk mencoba. Jadi dengan pelajaran pribadi yang mereka berikan ke saya jadi paham, oh oke, saya guru, arti kata jangan berarti disuruh nih. Lebih baik kita rubah image mereka dengan yang buruk menjadi yang baik, yang menjadi apa ya, bisa menjadi bekal mereka nanti. Artinya saya juga memberikan contoh-contoh. Nah, kalau misalkan kamu masuk SMP, pasti akan banyak memberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan konten. Jadi dengan mulai hari ini, cobalah membuat konten yang baik, yang positif, yang berhubungan dengan pelajaran, yang bisa membantu meningkatkan nilai, pengetahuan, dan keterampilan kalian di era sekarang. Karena 2045 Indonesia itu bukan Indonesia yang dengan buta huruf, tapi gadgetnya yang luar biasa. Jadi saya berharap semakin meningkat gadgetnya, semakin meningkat juga kemampuan siswa kita. Kalau itu selama ini kan gadget itu di pelajaran biasa berdampak negatif pada mereka, tapi di sini kita mengapa mudah-mudahan gadget ini kan dapat memberikan hal yang positif bagi kita. Baiklah, mudah-mudahan pelajaran yang kita lakukan dapat memberikan dampak yang positif bagi anak-anak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.